Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian murid-murid MA Al-Madinah? Ya, alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Qawaid Al-Fiqhiyah. Kita bahas kaidah yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakku lil yakini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, wa tarji'ul ahkam, dan hukum Islam itu dikembalikan kepada keyakinan. Fala, tidak bisa menghilangkan keraguan itu keyakinan. Keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Ya. Nama kaidah dari bait ini adalah al-yakinu la yazulu bisyak, ya, bahwa keyakinan itu tidak bisa hilang, tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ya, maksud dari kaidah ini adalah jika kita manusia dalam suatu kondisi keyakinan, kemudian setelah keyakinan itu timbul keraguan, maka keraguan yang timbul kedua ini tidak bisa mengalahkan yang keyakinan yang pertama. Contohnya apa? Misalnya seseorang berwudu, dia yakin sudah berwudu, kewajibannya, rukun-rukunnya sudah dia kerjakan. Kemudian setelah selesai berwudu dia berjalan ke masjid. Sampai di masjid timbul keraguan dia batal atau buang angin, ragu. Maka keraguan buang angin ini tidak bisa mengalahkan wudu yang yakin. Jadi dia sholat dan tidak perlu mengulang wudunya, itu yang benar. Dan tidak boleh dia mengatakan daripada ragu-ragu saya wudu lagi, itu keliru, itu bukan syariat Islam, itu was-was. Ya, keliru. Maka yang benar kaidah dia pegang yang yakin. Tadi saya sudah wudu yakin, kentutnya buang anginnya ragu, maka dalam kaidah diambil yang yakin, yang ragu ditinggalkan. Ya, contoh yang kedua, seseorang yakin dia telah berhadas, ya, tidur. Tadi malam tidur nyenyak termasuk hadas. Kemudian setelah itu dia ke masjid, ragu, wudunya ragu. Maka bagaimana sikap dia? Yakinnya apa? Hadas. Maka dia harus berwudu karena wudunya dia meragukan. Tinggalkan yang meragukan. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-36, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhannan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon, keraguan itu tidak bisa mengalahkan, menggantikan kebaikan, keyakinan sedikit pun. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW saat ditanya tentang orang yang ragu-ragu dalam sholat, beliau mengatakan, fala yakhrujanna minal masjid, jangan kamu keluar dari masjid, jangan batalkan sholatmu, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai kamu yakin dengan tanda mendengar suara atau mencium bau. Ya, jadi kalau keraguan hanya suara di perut atau perasaan sudah batal atau tidak, ini ragu-ragu sampai ada keyakinan adanya bau dan adanya suara. Wa makna hadza annal insana mata tahaqqaqa syai'an, arti dari kaidah ini, seseorang jika sudah tahaqqaq, merasa di dalam suatu keyakinan, thumma sakka, kemudian timbul keraguan, hal zala dzalika syai' mutahaqqaq amla, apakah keraguan yang kedua tadi bisa menghilangkan
sesuatu yang meyakinkan yang pertama atau tidak, maka jawabannya al-aslu baqaul muhaqqaq. Ya, maka hukum asalnya tetapnya al-muhaqqaq, ya, sesuatu yang telah tetap, telah yakin tadi. Fa yabqa al-amr ala makana mutahaqqaqan, maka perkara itu tetap berada sesuatu yang meyakinkan, yang jelas. Contohnya tadi ya, berwudu dan tidur tadi. Falau syakka fi imra'atin hal tazawwajaha, jika seseorang ragu-ragu dalam seorang wanita, misalnya masuk rumah, ini ada wanita, apakah ini istrinya atau bukan, lam yakun lahu wat'uha, tidak boleh menggaulinya karena hukum asal, karena dia ragu, pernikahannya ragu-ragu. Ya, hukum asal wanita itu asalnya yang meyakinkan adalah ajnabi, ya, asing, tidak boleh disentuh sampai yakin kalau nikah. Kalau nikah baru boleh bersentuhan. Maka kalau pernikahannya itu meragukan, ya, falau syakka, dia ragu-ragu, maka tidak boleh digauli. Istishaban li hukmi tahrim, karena mengambil hukum asal tahrim. Wa kadzalika law syakka hal talaqa zaujatahu amla, kebalikannya, ada seseorang ragu-ragu menceraikan istrinya atau tidak. Ya, kalau nikahnya yakin, ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya nikah yakin. Kemarin saya menceraikan atau tidak, maka ragu-ragu menceraikan itu tidak dianggap, tidak bisa mengalahkan pernikahan yang telah dia yakini. Lam tutlaq, tidak dianggap perceraian. Walahu an yata'aha istishaban din nikah, boleh digauli karena hukum asalnya dia istrinya. Wa kadza law syakka fil hadath ba'da tayakkunihi at-taharah, demikian pula jika seseorang ragu-ragu dalam hadas setelah yakin dia suci, yakin suci berwudu, ya, di rumah, setelah berjalan di masjid timbul keraguan, buang angin, ya, maka buang angin itu ragu, tinggalkan. Au aksuhu, atau kebalikannya dia yakin dia berhadas, tidur, kemudian wudhunya ragu, maka ambil yang yakin dia hadas, harus wudhu. Au syakka fi adadi rakaat au tawaf au sa'i au rami wa nahwihi, atau dia ragu-ragu di dalam jumlah rakaat atau jumlah tawaf keliling Ka'bah, au sa'i antara Safa dan Marwah, au rami melempar berapa, 7 atau 8, ya, maka ambil yang yakin, ya, ragu-ragu dalam rakaat. Ini rakaat ketiga atau yang keempat, maka kaidah yang pertama ambil yang yakin, ya, jadi jangan ambil yang sedikit, tidak, tapi ambil yang yakin. Ini rakaat kedua atau ketiga, mana yang lebih yakin? Kalau yakinnya 3, ambil 3. Kalau yakinnya 2, ambil 2. Ya, mana yang lebih yakin di dalam hati kita? Ya, tetapi kalau sama-sama tidak yakin, artinya 50% 50%, rakaat kedua atau ketiga yang 2 50%, yang 3 50%, maka ambil yang 2 yang kecil. Ini kalau memang tidak ada keyakinan, ya. Jadi kaidah mengambil angka yang kecil saat keraguan itu dalam kondisi tidak ada kecenderungan, ya, jadi 50% 50%. Tapi kalau rakaat kedua atau ketiga, yang rakaat ketiga itu lebih besar, lebih cenderung dominan 75%, ya ambil yang 3. Jadi bukan langsung ambil yang kecil, tidak. Demikian pula tawaf, ini keliling ke-6 atau ke-7 atau melempar ke 5 atau ke-4, mana yang yakin? Baru kalau tidak ada yang lebih yakin, ambil yang kecil. Wala takhtasu hadhil qaidah bil fiqhi, dan tidak khusus kaidah ini dalam fikih, balil aslu fi kulli hadits adamu, bahkan dalam segala kejadian itu asalnya tidak ada. Ya, misalnya di sana ada kecelakaan, di sana ada berita ini, ya, maka asalnya tidak ada sampai yakin berita itu betul. Ya, misalnya video berita itu bisa dibuat-buat, bisa dikarang-karang, jangan dipercaya. Sekarang banyak berita hoax, berita bohong. Jadi ini penting untuk menilai asalnya ndak ada itu, asalnya bukan, ndak ada, sampai beritanya benar dari orang terpercaya dan yang lain-lain. Hatta yatahaqqaq,
sampai pasti dan benar. Kama naqul al asl intifa'ul ahkam anil mukallaf hatta ya'ti ia ma yadullu ala khilafi dzalik. Hukum asal intifa, ya, tidak berlakunya hukum dari mukallaf sampai datang keyakinannya. Misalnya dia balik atau belum, dia wajib sholat, ya. Seseorang itu kan wajib sholat dengan balik. Maka kalau seseorang itu masih ragu-ragu balik atau belum balik, ya dia dihukumi belum balik, belum wajib sholat. Misalnya dia melakukan hukuman, melakukan kejahatan, ya kan, misalnya membunuh atau mencuri atau yang lain, itu diterapkan kisos atau diterapkan potong tangan, itu kan salah satu syaratnya dia harus balik, ya, harus bulug. Ya, maka kalau seseorang itu, anak itu ragu-ragu ini sudah balik atau belum ragu-ragu, maka tidak boleh dikisos, maka tidak boleh diterapkan hukuman had sampai yakin memang dia benar balik. Wal asal fil alfad annaha lil haqiqah, hukum lafad itu untuk haqiqah, ada yang majaz, ya. Misalnya ro'a itu asadan, aku melihat singa di situ hakikahnya ya hewan buas, tapi secara majaznya adalah seseorang yang pemberani, ya. Maka hukum asal aku melihat singa itu ya untuk hewan buas, tidak bisa dipakai untuk manusia yang pemberani sampai ada qarinah. Wa fil awamir annaha lil wujub, ya. Kalau ada perintah Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah itu ada fi'il amr, ya wajib dikerjakan sampai ada dalil yang lain yang memisah atau menjelaskan atau menyimpangkan menjadi sunnah. Wa fin nawahi anha tahrim, ya, hukum asal larangan itu haram sampai ada dalil yang lain yang menjelaskan itu makruh. Wal asal baqaul umum hatta yatahaqqaq al mukhassis, ya, hukum asal lafaz umum ya diterapkan secara umum sampai ada dalil yang meyakinkan memang ada taksis. Wal asal baqaul hukm nas hatta yaridun nasih, ya, hukum asal ayat Al-Quran, hadis itu nas itu dipakai, diterapkan sampai ada nasih itu sudah tidak berlaku lagi, ayat ini, hadis ini sudah mansuh sudah tidak berlaku. Ini tidak boleh sampai memang yakin dalilnya mansuh, penjelasan para ulama ini mansuh, ya. Tidak boleh ini mansuh tanpa ada dalil. Wali ajri hadhil qaidah kana istishab hujjah, ya, dan disebabkan kaidah ini istishab itu adalah hukum yang menyertai seseorang, hukum yang melekat pada seseorang itu hujjah, ya, merupakan dalil dan bukti. Wa ma yambaghi ala hadhil qaidah la yutalab bidalil, dan orang yang berada mempunyai dalil istishab itu tidak perlu diminta dalil. Maksudnya apa? Contohnya misalnya ada seseorang ada lahan kosong, ya, lahan kosong liar gitu. Kemudian di lahan liar kosong itu ada rumah, ya, ada rumah. Kemudian ada orang yang datang ke pemilik rumah tadi dan mengatakan tanah ini milikku, ya, tanah kosong ini milikku. Kemudian orang yang punya rumah tadi si A, ya, mengatakan tidak, ini tanahku. Kemudian orang yang kedua tadi B, tidak, ini tanahku. Ya, kemudian keduanya bertengkar, datang ke hakim. Si A yang berada di lahan kosong, yang punya rumah di lahan kosong itu, dan si B yang menuduh. Maka bagaimana hakim dalam menyelesaikan perkara? Dia harus tanya si B yang orang asing. Kamu mengatakan tanah itu milikmu, mana buktinya? Buktinya mana? Sertifikat misalnya. Harus ditanya dalilnya karena dia orang asing, tidak melekat pada tanah itu. Tapi si A yang dia tinggal di situ, punya rumah di situ, di lahan kosong itu, tidak perlu ditanya, Pak, kamu mana buktinya? Ini tanahmu, kamu tinggal mendirikan rumah di sini itu, mana buktinya ini tanahmu, sertifikatmu mana? Tidak perlu ditanya. Karena apa? Dalilnya dia sudah istishab, dia tinggal di situ, melekat di situ, berarti asalnya milik dia. Tapi kalau ada orang asing mengatakan itu milik dia dalam keadaan dia jauh, ini yang harus ditanya dalilnya, ya. Seperti itu. Ya, kalau orang asing itu punya dalil sertifikat, berarti dia menang.
Tapi kalau tidak punya sertifikat dalil, ya berarti tetap milik bapak yang tinggal si A tadi, walaupun dia tidak punya sertifikat dalil, cukup bersumpah demi Allah itu milik saya sudah. Karena dalilnya istishab. Fa innahu mustanad lil istishab, karena dia sudah punya sandaran istishab. Ya, dia tinggal 5 tahun di situ, punya rumah di situ, ya asalnya punya dia. Kama annal mudda'a alaihi fi babid da'awat la yutalab bi hujjah fi bara'ati dhimmati, seperti orang yang dituduh, ya dituduh dia mencuri tanahnya, dituduh, ya maka la yutalab, tidak perlu diminta hujjah, buktinya mana, ala bara'ati dhimmah, atas lepasnya dari tuduhan itu. Balil qaul fi ingkar qaulihi biyamin, cukup dia bersumpah, Pak, kamu telah tinggal di rumah kosong ini, kamu bersumpah demi Allah ini milik Anda, baik, demi Allah milik saya, sudah cukup. Tidak perlu ditanya bukti sertifikat, tidak, karena apa? Dia sudah punya bukti istishab. Wa lamma kanatil ahkam tarji'u ila usuliha hatta yatayaqqan zawal asal, oleh sebab hukum itu dikembalikan kepada hukum asalnya sampai hilang hukum asal itu, ihtija ila dzikri usulil asya, maka perlu disebutkan hukum asal sesuatu. Idza syakka fiha raja ila usuliha, jika kita ragu-ragu maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Ya, ini kaidah secara umum. Nanti ada penjelasan lebih rinci hukum asal dari sesuatu benda, hukum asal dari perbuatan manusia itu apa, perbuatan yang sifatnya ibadah, ada perbuatan yang sifatnya adat, ya benda yang sifatnya bermanfaat, benda yang sifatnya berbahaya. Ini hukum asal dari benda apa, hukum asal dari perbuatan apa, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.